Ayo berdiri semuanya, kita mau ice breaking. Kursi saya masukin dulu ya. Tahu nggak yang sepai? Yang kayak gitu. Itu menggunakan gaya otot. Ayo lihat depan yuk. Ini apa sih? Kurang aja. Akhirnya ada yang ini. Tambah
Finger freeze. Kembali tempat duduknya. Tadi kan kita sudah praktek ya tadi. Ada 2 macam tadi yang Miss kasih tadi, apa saja, gaya apa saja? Sama? Pena tadi pakai apa? Gaya apa? Untuk menekan pena itu pakai gaya apa? Kalau kita yang menekannya? Itu gaya otot. Kalau kita gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh kerja otot manusia atau hewan untuk menggerakkan, menarik atau mendorong benda. Jadi kalau kita dorong meja, dorong kursi, itu termasuk ke gaya otot. Kalau itu kursi apa? Kalau kursi itu kan didorong. Jadi kursinya jalan itu dia masuk ke gaya apa, tahu nggak? Iya benar, gaya gesek. Apa itu gaya gesek? Iya betul. Ini ada video penjelasan tentang gaya. Coba perhatikan di depan. Halo semuanya, bertemu lagi di kanal Ayo Jadi Juara. Ayo perhatikan. Kita akan belajar materi ilmu pengetahuan alam dan sosial kelas 4 bab 2. Materi yang akan dibahas adalah gaya di sekitar kita. Materi ini diambil dari buku teks IPAS kelas 4 edisi revisi. Ayo, kita mulai belajarnya. Kedengeran nggak? Pelajaran kita kali ini adalah memahami bagaimana gaya memengaruhi hidup manusia. Mengetahui bagaimana manusia dan kereta ini 1 menit. Kereta ini berkenalan dengan gaya kereta maglev. Tahukah kamu? Kereta Shanghai Maglev adalah kereta tercepat di dunia. Dalam 1 menit, kereta ini bisa menempuh jarak 7,6 km. Kereta maglev atau magnetic levitation adalah transportasi modern yang memanfaatkan gaya magnet untuk melayang di atas rel. Tanpa adanya gaya gesekan roda, kereta ini mampu melaju dengan kecepatan luar biasa. Apa itu gaya? Gaya adalah interaksi pada benda dalam bentuk tarikan atau dorongan. Gaya bisa membuat benda diam menjadi bergerak. Contoh, Ian dan Bandung mencoba memindahkan kontainer berat dengan cara mengangkat. Mereka tidak kuat karena terlalu berat. Mereka lalu mencoba dengan mendorong kontainer. Ternyata berhasil. Ketika kita mendorong dan menarik suatu benda, kita sedang memberikan gaya pada benda tersebut. Gaya memiliki arah dan kekuatan. Gaya punya arah dan kekuatan sehingga dapat memengaruhi suatu benda. Contoh pada permainan tarik tambang, saat kedua tim menarik tali, mereka memberikan gaya ke arah yang berlawanan. Kalau kedua tim menarik tali sama kuat, maka tidak ada yang bergerak. Kalau salah satu lebih kuat, maka tim yang lemah akan tertarik. Melalui arah gerak dan bentuk benda. Contohnya adalah sebagai berikut. Tarikan bisa membuat benda bergerak. Misalnya saat kita menarik ember di sumur. Dorongan bisa membuat benda bergerak. Misalnya saat kita melempar bola ke ring basket. Gaya bisa mengubah arah gerak benda. Misalnya saat kita menggunakan raket untuk memukul bola.
elastis jika ditarik berubah bentuk menjadi memanjang, misalnya saat kita bermain lompat tali. Dorongan yang kuat bisa memberi tekanan dan mengubah bentuk benda. Misalnya, saat kita menggunakan mesin bor untuk melubangi dinding. Macam-macam gaya. Ada banyak macam gaya, yang diantaranya adalah gaya otot. Merupakan gaya yang dikeluarkan manusia atau hewan menggunakan otot tubuh mereka. Contoh, saat Ian dan Banu mendorong dan menarik benda, mereka menggunakan gaya otot. Gaya gesek merupakan gaya yang terjadi saat dua benda saling bergesekan. Contoh, saat Ian dan Banu mendorong kontainer, ada gaya gesek antara kontainer dan lantai. Tiap pegas merupakan gaya yang terjadi pada benda elastis seperti karet. Benda elastis adalah benda yang dapat mempertahankan bentuknya dan kembali menjadi bentuk semula setelah diberi gaya. Contoh, karet ketapel berubah bentuk menjadi panjang saat ditarik dan kembali ke bentuk semula setelah dilepas. Gaya magnet merupakan tarikan atau dorongan yang terjadi karena benda magnet. Contoh, bola yang terbuat dari besi akan tertarik dan menempel pada magnet. Gravitasi merupakan gaya yang menarik benda ke pusat gravitasi. Pusat gravitasi bumi ada di bumi. Inilah sebabnya kita bisa berdiri tegak di bumi dan tidak melayang-layang. Contoh, buah dari atas pohon akan selalu jatuh ke bawah. 4 gaya gesek. Yang pertama, arah gaya gesek selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Setiap benda yang bergerak di suatu permukaan, ada gaya gesek yang mendorong balik benda itu. Contoh, saat kita mendorong kontainer ke kanan, gaya gesek antara kontainer dan lantai mengarah ke kiri atau melawan gerakan. Gaya gesek dipengaruhi oleh luas permukaan benda yang bergesekan. Semakin kecil luas permukaan yang bergesekan, maka gaya gesek akan semakin kecil. Contoh, mendorong kursi roda lebih mudah daripada mendorong kursi biasa. Ini karena roda memiliki luas permukaan yang bersentuhan dengan lantai lebih kecil daripada kursi. Gaya gesek dipengaruhi oleh kasar atau licin permukaan. Permukaan yang licin memperkecil gaya gesek, sedangkan permukaan yang kasar memperbesar gaya gesek. Contoh, memberikan pelumas pada roda pagar akan membuatnya lebih licin, sehingga gaya gesek lebih kecil dan pagar lebih mudah didorong. Apa itu magnet? Magnet adalah sebuah benda yang terbuat dari besi dan memiliki gaya magnet. Sifat unik magnet adalah bisa menarik benda dari besi, nikel, dan kobalt. Dan magnet tidak bisa menarik karet, plastik, dan kayu. Kutub magnet. Ujung magnet dinamakan kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Gaya magnet paling kuat ada di bagian kutubnya. Jika dua kutub sejenis didekatkan, maka magnet tersebut akan saling menolak satu sama lain. Misalnya, kutub selatan didekatkan dengan kutub selatan. Jika dua kutub berbeda jenis didekatkan, maka magnet tersebut akan saling tarik-menarik. Misalnya, kutub selatan didekatkan dengan kutub utara. Magnet. Magnet bisa menarik benda tanpa menyentuhnya langsung. Semakin dekat, maka tarikan semakin kuat. Jika terlalu jauh, maka magnet tidak bisa menarik. Magnet hanya bekerja dalam jarak tertentu, tergantung pada kekuatan magnet. Saat magnet dalam kehidupan. Ada banyak sekali benda dan teknologi yang memanfaatkan magnet. Beberapa di antaranya seperti kompas, jalurnya dibuat dari magnet sebagai penunjuk arah. Alat penyimpan data. Magnet jadi salah satu bahannya. Pengisi daya ponselnya kabel. Sebagai pengganti kabel. Pintu kulkas menggunakan magnet agar tertutup rapat. Kereta magnet bergerak cepat dan mulus karena magnet. Sampai di sini dulu pembelajaran kita, dan sampai ketemu di materi lain.
pelajaran, coba. Apa yang hari ini dipelajari tentang gaya? Gaya apa saja? Coba sebutkan. Ada berapa gaya, Fadlan? 5. Apa saja, Fadlan? Kalian udah tahu nggak apa itu gaya? Suatu dorongan atau tarikan. Bagian pembelajaran ini, bagian mana yang kalian sukai? Magnet. Kenapa? Soalnya seru. Seru. Seru ya? Kenapa? Kalau sawo-sawo merah. Di apa manfaat gaya ini dalam kehidupan sehari-hari? Di sini kan ada 4 tuh. Ada yang kereta maglev tadi kan kita nggak tahu ya, nggak ada di Indonesia. Terus ini ada 4 nih. Yang pertama itu ada kompas. Bermanfaat nggak untuk kehidupan sehari-hari? Bermanfaat. Kenapa? Soalnya kami Bisa melihat kompas. Oh, Google Map bisa juga. Kalau penyimpanan data itu tahu nggak untuk apa? Iya. Itu dia menggunakan magnet. Jadi salah satu bahannya. Itu juga berguna nggak dalam kehidupan sehari-hari? Berguna. Itu pengisi daya ponsel nirkabel sebagai pengganti kabel, tahu nggak? Yang cas HP yang dia langsung tempel. Iya, itu menggunakan magnet ya. Iya, bisa ada power bank juga, ada casan langsung ya. Kalau pintu kulkas berguna nggak? Kenapa dia menggunakan magnet? Biar nggak panas. Oh, makanannya nggak panas agar apa? Agar pintunya bisa tertutup, ya bener. Kalau dia terbuka kan jadi udaranya nggak dingin ya. Sepertinya pembelajaran hari ini sudah memahami semua ya. Bagaimana perasaan kalian belajar hari ini sama Miss? Oke. Senang ya? Di mana senangnya? Magnet. Kalau yang pena tadi nggak senang? Oh, senang karena main sama magnetnya. Baiklah, di sini Miss ada soal evaluasi. Kalian jawab, di sini ada 10 soal Miss bagiin ya. Udah kayak itu.
Bawa aja Cherry. Kalau masih mau minum, masih lama. Masih lama. Ke samping kaca. Oke. Satu-satu gantian ya. Tunggu dulu. Ini. Oke, jawab ya. Di situ di atasnya ada nama sama kelas, jangan lupa diisi. Jam pembelajaran berikutnya akan dimulai dalam 5 menit. Harap mempersiapkan diri. The next lesson will start in 5 minutes. Please prepare yourself. Nama panjang boleh. Tahu nggak tanggal berapa hari? Iya, dikerjain, dijawab. Namanya isi ya, namanya. Namanya jangan lupa. Udah semua. Saya cek lagi. Apa? Enggak apa-apa. Namanya belajar. Itu udah dikasih. Nama panjang. Iya. Belum ya? Nah, bawa lah. Tidak ular pasir. Kasih nama ya. Sudah. Mana yang sudah dari sini? Terima kasih. Mana magnetnya tadi kumpulin lagi? Sudah ya? Taruh lagi. Taruh. Udah. Mana? Ini ya? Enggak muat. Kasih ya. Selesai. Mana magnetnya tadi? Udah ya? Kan tadi mau ke toilet? Kasih ya. Kanannya mana kayak? Iya, ini ya. Di atas Pak. Di dekat rumah Mi.
Iya. Iya, Kak. Ibu bilang. Nah, jalan anak kecil. Itu kerjain dulu. Udah belum? Kalau udah selesai, kumpul ya. Bel tanda pergantian jam pelajaran telah berbunyi. Nih, langsung tutup ya. Baiklah, terima kasih sudah bekerja sama Miss hari ini. Semoga pembelajaran ini berguna untuk kalian dan bisa kalian terapkan. Kalian oke, dengarkan Miss dulu ya. Terima kasih. Terima kasih ya udah bekerja sama Miss hari ini telah menjawab soal